Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang chapter 10 Rentroff yang berjudul Dispositional Attribution of Corporate Executive. Is self-interest a conscious decision or state of mind? Dari kelompok kami ada yang pertama ada R.A. Dewanti Geri Lestari, yang kedua ada Clara Siska Anastasia Mbate, dan ketiga ada saya Edvian Ditya Rahman. Oke, kita masuk. Yang pertama adalah mengatasi kesenjangan kekeliruan etika bisnis. Menurut Rentorf 2017, terdapat dua kesenjangan antara para ahli yang mempelajari bagaimana kita seharusnya berperilaku dan mereka yang ahli dalam menganalisis mengapa kita berperilaku seperti yang kita lakukan dalam bisnis. Dalam upayanya untuk memadukan kedua kelompok ini, Rentorf menekankan bahwa integritas pribadi individu yang dominan dalam organisasi berperan besar dalam tingkat integritas korporat yang ada. Selain itu, Rentorf juga mencatat bahwa intoleransi terhadap integritas yang rendah oleh para pemimpin yang memiliki integritas pribadi yang tinggi memastikan bahwa perilaku yang tidak etis tidak disetujui atau diulangi. Sementara penerimaan terhadap integritas yang rendah oleh para pemimpin yang memiliki integritas pribadi yang rendah dapat mempromosikan perilaku yang tidak etis. Kemudian adalah karakter dan etika memegang peran utama dalam pengambilan keputusan bisnis yang etis. Dalam konteks ini, penting untuk mencatat bahwa karakter dan etika bisa dipelajari dan ditingkatkan dalam organisasi melalui pendidikan dan pelatihan. Rentorf juga menyoroti bagaimana kepercayaan dan reputasi memiliki peranan penting dalam dunia bisnis, dan integritas individu yang mendominasi dalam organisasi dapat memiliki dampak signifikan terhadap kepercayaan dan reputasi organisasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kesenjangan antara para ahli etika dan para ahli bisnis serta fokus pada karakter dan etika sangat penting dalam konteks pengambilan keputusan bisnis yang etis. Yang terakhir adalah Rentorf menjelaskan keputusan bisnis yang etis harus mempertimbangkan dampaknya pada hubungan dengan karyawan, pelanggan, pemasok investor, komunitas lokal, dan pemangku kepentingan lainnya. Selain itu, pemimpin yang mampu memahami pandangan pemangku kepentingan yang berbeda dapat membangun kepercayaan dengan menunjukkan minat yang lebih besar pada urusan orang lain daripada urusan mereka sendiri. Dengan demikian, penting untuk menyadari bahwa tidak ada cara yang besar untuk melakukan hal yang salah. Dan sebelum melakukan tindakan yang tidak etis, penting untuk mempertimbangkan dampak potensial pada kepercayaan dan reputasi pribadi dan organisasi. Next. Tanggung jawab sosial bisnis dan peran eksekutif perusahaan. Milton Friedman, seorang ekonom terkemuka, berpendapat bahwa tanggung jawab sosial utama perusahaan adalah meningkatkan keuntungan mereka. Ia menekankan bahwa eksekutif perusahaan seharusnya bertujuan untuk menghasilkan sebanyak mungkin uang sambil mematuhi standar hukum dan etika. Ia meyakini bahwa bisnis seharusnya terlibat dalam persaingan terbuka dan bebas tanpa penipuan atau kecurangan. Meskipun beberapa orang menginterpretasikannya gagasan sebagai mempromosikan fokus tunggal pada maksimal keuntungan, pemeriksaan lebih mendalam mengungkapkan ia mengakui pentingnya mematuhi aturan sosial dan etika. Pandangan Friedman mengisyaratkan bahwa bisnis harus beroperasi dalam batasan hukum dan adat etika. Sudut pandang ini menantang gagasan bahwa pengejaran keuntungan seharusnya mengalahkan semua pertimbangan lainnya. Hal ini juga memunculkan pertanyaan tentang keseimbangan antara legalitas dan etika, serta tanggung jawab individu berada dalam posisi berkuasa untuk mempertimbangkan kepentingan lebih luas dari masyarakat, kepercayaan, reputasi, dan profesionalisme. Secara pokok, argumen Friedman menekankan pentingnya mengintegrasikan pertimbangan etika dalam keputusan bisnis dan tidak hanya mengandalkan hukum sebagai panduan perilaku etis. Ini mendorong kita untuk mempertanyakan apakah eksekutif perusahaan dapat konsisten mematuhi standar hukum dan etika, serta apakah kepentingan ini penalaran moral memainkan peran
dominan dalam proses pengambilan keputusan mereka. Masuk ke 10.3 adalah sesuatu yang sangat mendasar hilang. Dalam kata pengantar buku They Could Not Trust the King, Nixon, Watergate, and the American People, karya William Shannon dari New York Times, sejarawan Barbara Tuchman membahas pentingnya penyelidikan Watergate. Ia menyoroti kesan mengejutkan dari para saksi yang merupakan pejabat pemerintah Nixon, yaitu ketiadaan kemampuan untuk merasa bersalah. Tuchman bertanya tentang latar belakang pendidikan mereka. Kemudian dalam buku New York Times, New York Magazine, Shannon menambahkan bahwa konvensi-konvensi sosial yang penting dalam membuat masyarakat manusia menjadi lebih layak, seperti bermain secara adil dan sopan santun. Tuchman mencatat bahwa tidak mengakui kesalahan adalah sesuatu yang salah dalam diri seseorang secara kemanusiaan. Kemampuan untuk mengenali kesalahan adalah aspek dasar dalam psikologi manusia, dan pemimpin yang bertanggung jawab memiliki tanggung jawab bersama terhadap sesuatu yang lebih besar dari diri sendiri. Ketika pemimpin memprioritaskan kesejahteraan kelompok, maka kepercayaan dan reputasi menjadi lebih aman. Namun, jika tanggung jawab terhadap orang lain berkurang, integritas dan reputasi individu serta organisasi berisiko terganggu. Organisasi dapat menjadi hanya mengikuti peraturan jika pemimpinnya tidak mengakui tanggung jawab terhadap orang lain. Masalah ini menciptakan pertanyaan tentang kebanggaan dan kekuasaan pemimpin yang mungkin menghalangi pengakuan tanggung jawab sosial. Next. Kekuatan, kebanggaan, dan kepercayaan. Rentorf 2017 menjelaskan bahwa kekuasaan, kebanggaan, dan kerendahan hati merupakan faktor kunci dalam kesuksesan organisasi. Menurut Rentorf, kekuasaan adalah komponen kritis dalam kesuksesan bisnis, namun ia juga menyatakan bahwa kebanggaan yang berlebihan mungkin sulit untuk diatasi dan dapat menghambat kemajuan organisasi. Sebaliknya, Rentorf menekankan bahwa kerendahan hati adalah ciri khas dari banyak pemimpin yang sukses dan bahwa kerendahan hati adalah ciri khas dari banyak pemimpin yang sukses dan dapat membangun kepercayaan dan menghasilkan kerja tim yang efektif dalam organisasi. Rentorf menyoroti bahwa pemimpin yang mampu menunjukkan kerendahan hati dengan menekankan peran orang lain dalam pencapaian kesuksesan akan memberikan dorongan kepada rekan kerja, mengakui kesalahan mereka sendiri dan memaafkan kesalahan rekan kerja, dapat membangun kepercayaan dan menghasilkan kerja tim yang efektif dalam organisasi. Rentorf juga menekankan bahwa organisasi yang dapat hidup dan belajar dari keputusan yang terbukti salah dapat mengambil keputusan yang berani di masa depan. Orang-orang percaya pada pemimpin semacam itu, dan kerja tim yang jujur dapat terlihat jelas dalam organisasi mereka. Sehingga kesimpulannya adalah, Rentorf menegaskan bahwa kekuasaan, kebanggaan, dan kerendahan hati adalah faktor penting dalam kesuksesan organisasi. Dia juga menekankan bahwa kerendahan hati dapat membangun kepercayaan dan menghasilkan kerja tim yang efektif dalam organisasi. Terima kasih. Next akan dilanjutkan oleh Mbak Dewanti. Baik, selanjutnya adalah humility atau sikap kerendahan hati. Seperti yang sudah dijelaskan oleh Mas Edvian sebelumnya, bahwa sikap kerendahan hati itu merupakan kunci kepercayaan dan kerja tim yang efektif. Nah, di mana para pemimpin yang bijaksana itu menyadari bahwa dalam menetapkan tone and the top yang baik itu adalah dengan cara membantu, membimbing, dan menginspirasi rekan kerja dalam mencapai kepentingan kolektif dan bukan berfokus pada kepentingan pribadi dengan memanfaatkan situasi atau posisi mereka. Nah, di sini menurut Ken Blanchard dan Norman Vincent 1988 dalam bukunya The Power of Ethical Management itu mengutip bahwa orang yang memiliki sifat kerendahan hati itu tidak menganggap diri mereka itu sebagai orang yang rendah atau kurang berharga. Nah, di sini memiliki arti di mana mereka tidak hanya berfokus pada diri sendiri, melainkan cenderung lebih memikirkan kepentingan, kebahagiaan, dan kesejahteraan orang lain dengan tidak egois dan tidak terlalu terobsesi dengan diri mereka sendiri.
Nah, di sini orang yang bersikap rendah hati itu cenderung lebih dapat memahami dan menghargai pandangan dan perasaan orang lain, bekerja sama dengan baik, dan membangun hubungan yang kuat. Sebaliknya, orang-orang yang memiliki sikap egois, arogan, dan sombong itu seringkali dapat menghambat hubungan, menyebabkan konflik, bahkan menciptakan hambatan dalam mencapai tujuan organisasi. Nah, di sini James Collins itu menemukan perusahaan yang berubah dari good to great itu memiliki 5 leadership level, di mana membangun kehebatan yang bertahan lama itu dengan melalui perpaduan paradoks antara kerendahan hati dan kemampuan profesional, di mana ego dan ambisi mereka itu digunakan untuk tujuan positif, yaitu membangun perusahaan yang hebat. Nah, selain itu, dalam hal ini itu juga perlu adanya kehati-hatian sebelum merujuk pada pengambilan keputusan terkait posisi kepemimpinan. Nah, hal ini terlepas dari bakat atau kemampuan lain yang memang dimiliki oleh individu tersebut. Nah, oleh karena itu, kehati-hatian di sini itu perlu untuk memastikan bahwa pemimpin yang diangkat itu memiliki integritas, etika, dan kemampuan memahami perasaan dan perspektif rekan kerja mereka nantinya. Dan kenapa sih hal ini itu diperlukan? Karena memang untuk mencegah kemungkinan bahwa pemimpin tersebut itu akan mengambil keputusan atau tindakan yang dapat merugikan perusahaan. Selain itu, untuk mencegah bahwa pemimpin yang diangkat itu memiliki tindakan yang tidak etis seperti itu. Dan di sini dapat disimpulkan bahwa pemimpin dengan sikap kerendahan hati itu mendapat respon yang positif baik dari karyawan, di mana menjadi pemimpin yang hebat itu perlu memiliki banyak karakteristik seperti mencakup integritas, visi, dan keberanian, karena tanpa ketiga hal tersebut, bakat yang mereka miliki itu tidak akan banyak memberikan manfaat jika organisasi ingin mencapai kemajuan yang signifikan. Selanjutnya, selanjutnya ada the best and worst in business people. Jadi bisnis dan persaingan itu dapat memunculkan hal terbaik dalam diri seseorang terkait dengan menginspirasi antusiasme, usaha, komitmen, kolaborasi, atau kerjasama. Di mana hal ini manajemen perusahaan itu berfokus pada kerjasama, evaluasi, dan tanggung jawab yang menciptakan lingkungan yang menguntungkan bagi semua pihak, baik pelanggan, pemasok, karyawan, maupun stakeholder mereka. Nah, di mana pemimpin yang menunjukkan keandalan, kredibilitas, integritas, transparansi, dan kepedulian terhadap kepuasan konsumen itu dan komitmen untuk memberikan nilai tambah serta fleksibilitas dan empati terhadap rekan kerja maupun konsumen itu akan mendapatkan manfaat dalam bentuk rekan kerja yang memang terinspirasi dengan pola kepemimpinan yang kredibel dan pelanggan yang merasa puas, sehingga tindakan ini tuh bukan hanya akan mempertahankan pelanggan, tetapi juga akan menciptakan promosi positif, yaitu melalui word of mouth. Dan tentu saja dalam bisnis dan persaingan itu juga dapat memunculkan perilaku yang tidak etis, seperti menunda, membuat janji yang tidak ditepati, menunjukkan ketidaksetiaan, maupun berbagai bentuk penipuan, diskriminasi, dan pembohongan. Entah hal itu disengaja atau tidak, sifat-sifat seperti itu tuh dapat tertanam dalam budaya perusahaan yang merupakan bagian terpenting dari suatu organisasi. Nah, di mana budaya perusahaan yang kurang etis itu dapat menyebabkan perilaku negatif dalam organisasi dan menimbulkan resiko kehilangan karyawan yang memiliki tingkat integritas dan ketelitian yang tinggi yang memang diperlukan oleh perusahaan. Nah, di sini menurut Julian Clare 1998, pemimpin sebagai tone and the tap dalam membentuk budaya organisasi itu memiliki nilai dan integritas yang kuat untuk menjadi sumber inspirasi bagi rekan kerja mereka. Nah, sedangkan perilaku yang tidak etis itu seperti menahan informasi dan meremehkan rekan kerja itu dapat merusak kepercayaan dalam organisasi. Sehingga dalam hal ini, perilaku dan integritas pemimpin itu memiliki dampak yang besar pada budaya dan kepercayaan dalam organisasi.
Pemimpin yang menunjukkan integritas dan empati itu dapat membangun lingkungan yang lebih sehat dan produktif bagi seluruh pemangku kepentingan dalam organisasi. Selanjutnya, ada are the difficult and ruthless capable of moral reasoning. Jadi dalam lingkungan bisnis itu menciptakan beragam situasi yang menguji karakter, integritas, dan nilai-nilai individu. Beberapa orang mungkin menunjukkan integritas, kerjasama, dan etika kerja yang kuat dalam situasi-situasi tertentu. Namun, sementara yang lain itu menunjukkan perilaku yang tidak etis, seperti persaingan yang berlebihan atau ketidakprofesionalan dalam lingkungan kerja. Di mana hal ini itu berarti bahwa etika dan integritas dalam dunia bisnis itu sangat penting dan perilaku individu itu dapat mempengaruhi reputasi pribadi mereka serta citra organisasi terhadap tempat mereka bekerja. Nah, dalam dunia bisnis itu terdapat kecenderungan untuk memuji pemimpin yang dianggap tegas seperti itu ya, dalam gaya kepemimpinan mereka. Di mana gaya kepemimpinan yang tegas dan tidak ragu-ragu itu dianggap sebagai menghasilkan hasil yang diinginkan dalam bisnis. Namun hal ini justru dapat menimbulkan pertanyaan, apakah sifat ketegasan dalam kepemimpinan itu dianggap sebagai karakteristik yang patut dicontoh atau dihargai. Nah, tentu saja di sini pemimpin itu harus memiliki otoritas yang diperlukan dalam kepemimpinan. Lalu menurut Verheyen Patricia 2008, bahwa business decision itu pada dasarnya melibatkan pertimbangan etis karena memang yang pertama, sebagian besar pengambil keputusan bisnis itu melibatkan pertimbangan secara etis, di mana hal-hal ini itu memiliki peran penting karena keputusan bisnis itu seringkali melibatkan nilai dan prinsip etika dan dampaknya pada orang lain nantinya. Lalu yang kedua itu terkait dengan setiap keputusan atau tindakan itu dapat mempengaruhi orang lain. Dan yang ketiga, setiap keputusan atau serangkaian keputusan yang diambil itu harus sesuai dengan sistem nilai dan kepercayaan yang mendasari. Karena di mana pentingnya etika dan nilai secara etis dalam pengambilan keputusan bisnis itu dapat mempengaruhi orang lain dan lingkungan sekitarnya. Nah, hal ini terkait dengan kesuksesan orang-orang dengan karakteristik yang kurang memiliki kemampuan untuk merasakan dan memahami perasaan orang lain itu termasuk scrupulous, di mana hal ini itu sulit bagi mereka untuk memahami dampak negatif dari tindakan mereka kepada orang lain. Nah, meskipun mereka memiliki karakteristik ini, mereka tetap bisa berhasil dalam bisnis dan naik dengan cepat ke posisi puncak. Nah, kenapa hal ini itu dapat terjadi? Karena memang disebabkan oleh sifat-sifat yang tentu dimiliki oleh individu tersebut yang mungkin membuat mereka itu efektif dalam konteks bisnis tertentu. Selanjutnya. Nah, selanjutnya ada critical question for all business ethicists. Jadi, isu pertimbangan psikologis individu yang dianggap paling sulit atau memiliki karakteristik yang tidak diinginkan dalam lingkungan bisnis itu dapat menimbulkan pertanyaan penting dalam bidang etika bisnis. Nah, dalam hal ini, pertimbangan etika bisnis itu seringkali mengasumsikan bahwa semua orang pada dasarnya itu memiliki kesadaran moral yang positif dan cenderung bertindak sesuai dengan nilai etika mereka. Namun pada orang-orang yang dianggap difficult itu memiliki karakteristik yang buruk atau sifat yang tidak etis dan cenderung bertindak dengan cara yang tidak sesuai dengan nilai-nilai etika. Nah, di sini individu yang difficult ini mungkin memiliki kemampuan untuk menyembunyikan sifat-sifat negatif mereka, sehingga ini tuh memunculkan pertanyaan tentang sejauh mana kita dapat mendeteksi atau memahami karakter sebenarnya individu tersebut, terutama dalam konteks bisnis atau interaksi secara sosial. Nah, di sini terdapat beberapa pertanyaan terkait dengan pertimbangan psikologis, di mana individu itu masuk ke dalam klaster B, yaitu narsisis, borderlines, histrionik, sosiopat, dan psikopat. Jadi terkait dengan pertanyaan
Bagaimana jika mereka itu sangat mahir dalam menyembunyikan sikap tidak etis, seperti kurangnya emosi, ketidakmampuan untuk berempati, kurangnya kasih sayang, kurangnya rasa penyesalan, maupun kurangnya hati nurani. Dan terkait dengan pertanyaan, apakah pemimpin yang berkarakter natural itu dalam mencapai promosi yang cepat dipandang sebagai seseorang yang sukses? Dan terkait dengan pertanyaan, mengapa organisasi atau sektor industri itu menarik individu dengan karakter yang tidak etis, bahkan memberikan mereka penghargaan dan promosi. Nah, hal ini itu dapat terkait dengan apakah terdapat alasan khusus yang membuat mereka itu diterima dalam lingkungan tersebut, dan apakah terdapat taktik manipulasi, penipuan, atau terdapat kebohongan yang digunakan untuk mencapainya. Dan pertanyaan-pertanyaan ini itu memiliki implikasi yang signifikan dalam merancang kerangka kerja, etika bisnis, dan memahami perilaku secara etis di dunia bisnis. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Clara. Baik, selanjutnya. Next, Mas. Oh, ya. Oke, nah berikutnya itu kita masuk pada bagian poin 10.9 personality disorders. Jadi gangguan kepribadian itu merupakan kondisi kejiwaan yang dimulai dari masa remaja atau awal-awal masa dewasa, kemudian itu akan berlanjut selama bertahun-tahun dan menyebabkan banyak permintaan. Jadi gangguan kepribadian ini akhirnya mengganggu kemampuan seseorang untuk menikmati hidup atau mencapai kepuasan dalam hubungan, sekolah maupun pekerjaan. Nah, dalam versi terbaru dari DSM, the American Psychiatric Association Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorder, itu menggambarkan 10 gangguan kepribadian yang kemudian dibagi dalam 3 klaster. Nah, jadi di sini ada klaster A, B, dan C. Klaster A itu aneh atau eksentrik, itu dia meliputi paranoid, sinsoid, dan psikosopikal. Nah, yang kedua itu ada klaster B, yaitu emosional, itu meliputi narsistik, antisosial, dan histrionik. Kemudian yang ketiga, klaster C, yaitu cemas atau takut, yaitu meliputi menjadi seorang yang penghindar, ketergantungan, dan obsesif kompulsif. Kemudian meskipun masuk akal jika beberapa pelaku bisnis itu menunjukkan kecenderungan paranoid atau menderita berbagai bentuk depresi yang akan dengan jelas itu berdampak pada cara mereka itu untuk menjalankan bisnis dan membuat hubungan interpersonal menjadi menantang. Penelitian ini juga berkonsentrasi pada klaster B, yaitu yang digambarkan sebagai perilaku dramatis, emosional, atau tidak menentu. Nah, jadi dalam psikolog kristalin itu, dia itu menggambarkan ada 4. Yang pertama itu ada gangguan kepribadian narsistik. Jadi ini ditandai dengan rasa mementingkan diri sendiri yang berlebihan begitu. Orang yang dengan gangguan kepribadian narsistik itu butuhkan perhatian yang berlebihan, kemudian juga memanfaatkan orang lain, kemudian juga kurang empati. Sehingga pada akhirnya itu orang-orang akan menggambarkan kepribadian narsistik ini sebagai seorang yang sombong. Yang berikut ada gangguan kepribadian antisosial, yaitu pola pengabaian dan pelanggaran terhadap hak-hak orang lain yang meluas. Jadi gangguan kepribadian antisosial ini juga dikaitkan dengan perilaku yang inklusif, mengabaikan keselamatan diri sendiri maupun orang lain, serta perilaku yang tidak bertanggung jawab dan melanggar hukum. Kemudian ada gangguan kepribadian ambang dikaitkan dengan masalah spesifik dalam hubungan interpersonal, citra diri, emosi, perilaku, dan pemikiran. Dan yang terakhir itu ada gangguan kepribadian histrionik. Nah, jadi gangguan ini itu melibatkan ekspresi emosi yang intens dan perilaku mencari kepentingan yang berlebihan. Jadi orang dengan kepribadian ini seringkali mencari perhatian dan merasa tidak nyaman jika orang lain itu mendapat lebih banyak perhatian. Next. Next, Mas. Next.
Yang berikut itu ada psikopati. Jadi psikopati itu penderita dengan gangguan kepribadian itu dapat mengambil. Jadi pada intinya bahwa penderita gangguan kepribadian ini dapat berperan dalam pengambilan keputusan dan tindakan yang tidak etis. Jadi terutama pada kayak tingkat penipuan, manipulasi dan perilaku egosentris serta kurangnya tanggung jawab, empati dan penyesalan terkait dengan gangguan tersebut. Kemudian ada psikopati checklist revisit atau PCLR sekarang melibatkan 20 sifat yang dipisahkan menjadi 4 kelompok. Namun dalam penelitian ini itu hanya menampilkan 2 kelompok besar, yaitu ada emosional atau interpersonal dan social deviance. Kita bahas yang pertama itu ada emosional interpersonal. Nah, untuk emosional interpersonal itu sendiri yang pertama itu ada glib and superficial. Jadi mereka itu bisa sangat efektif dalam menampilkan diri mereka sendiri dengan baik dan seringkali sangat disukai dan menawan begitu. Kemudian yang kedua itu ada egocentric and grandiose. Jadi mereka itu melihat diri mereka sebagai pusat dari alam semesta dan dibenarkan dalam hidup menurut aturan mereka sendiri. Yang ketiga itu ada lack of remorse and guilt. Jadi psikopat menunjukkan kurangnya kepedulian terhadap tindakan yang mereka buat terhadap orang lain dan tidak peduli betapa buruknya tindakan tersebut. Yang berikut itu ada lack of empathy. Jadi mereka itu tampaknya sama sekali tidak mampu untuk menerima orang lain kecuali dalam arti intelektual, hanya untuk intelektual saja. Nah, mereka sama sekali tidak peduli terhadap hak dan penderitaan keluarga dan orang asing. Yang berikut itu ada deceitful and manipulatif. Jadi dengan kekuatan imajinasi mereka yang siap pada diri mereka sendiri, para psikopat itu tampak sangat tidak berpengaruh oleh kemungkinan, bahkan ketika kepastian untuk mereka itu ketahuan begitu. Jadi ketika terjebak dalam kebohongan atau ditantang akan kebenaran, mereka itu sangat jarang terlihat bingung atau malu begitu. Karena psikopat tampaknya itu bangga dengan kemampuan mereka untuk berbohong. Yang berikut itu ada shallow emotion. Jadi psikopat tampaknya menderita semacam kemiskinan emosional yang membatasi jangkauan dan kedalaman dari perasaan mereka. Kadang-kadang itu mereka tampak dingin dan tidak emosional, namun cenderung menunjukkan perasaan yang dramatis, yang dangkal, dan lain-lain. Yang berikut itu ada social deviance. Jadi untuk social deviance ini terdiri dari yang pertama itu ada impulsif. Jadi psikopat tidak mungkin menghabiskan banyak waktu untuk mempertimbangkan antara pro dan kontra dari suatu tindakan yang mereka buat atau memberikan konsekuensi yang mungkin terjadi. Tindakan impulsif ini seringkali diakibatkan oleh tujuan yang memental sebagian besar perilaku atau kelegaan mereka sendiri. Yang berikut itu ada poor behavior controls. Jadi selain impulsif, psikopat juga sangat reaktif terhadap hinaan. Nah, kebanyakan dari kita itu mempunyai kendali penghambat kuat atas perilaku. Bahkan jika ketika kita ingin merespon secara agresif, kita biasanya mampu untuk menjaga kerahasiaannya. Nah, sedangkan pada psikopat, kendali penghambatan ini lemah dan provokasi kecil apapun itu sudah cukup untuk mengatasinya. Yang berikut itu ada a need for existment. Jadi psikopat itu memiliki kebutuhan yang terus-menerus dan berlebihan akan kayak kegembiraan. Mereka itu ingin hidup di jalur yang cepat dan yang di tepian tempat terjadinya tindakan. Yang berikut itu ada lack of responsibility, yaitu kewajiban dan komitmen tidak hanya bagi psikopat. Niat baik mereka tidak akan kayak seperti mereka berjanji bahwa tidak akan pernah berbuat curang lagi, itu hanyalah janji yang tidak tertulis. Yang berikutnya itu ada early behavior problems. Kebanyakan psikopat itu mulai menunjukkan masalah perilaku yang serius pada usia dini, termasuk berbohong dan berbuat curang, kemudian lebih luas dan serius daripada kebanyakan psikopat yang dibesarkan dari lingkungan yang sama. Kemudian yang berikut itu adult
antisocial behavior, yaitu psikopat melihat aturan dan ekspektasi masyarakat itu sebagai hambatan yang tidak nyaman dan juga tidak masuk akal terhadap ekspresi perilaku mereka. Mereka membuat aturan sendiri baik saat masih anak-anak maupun saat mereka dewasa. Yang berikut itu future research. Jadi mengingat pentingnya karakter pemimpin pada next Mas. Next Mas. Jadi mengingat pentingnya karakter pemimpin pada sebuah organisasi, hal ini ditegaskan juga oleh Warren Bennis yang percaya bahwa kepemimpinan yang sukses bukanlah tentang bersikap keras atau lembut, asertif atau sensitif, namun tentang memiliki serangkaian atribut tertentu yang terlihat oleh semua pemimpin baik pria maupun wanita. Jadi saran penelitian awal ini mencakup usulan utama agar penelitian lebih lanjut itu dilakukan terhadap psikologi teladan moral yang paling bertanggung jawab atas budaya perusahaan yang mengagumkan dan orang-orang sulit yang kepribadiannya berkontribusi terhadap budaya yang merugikan pelanggaran dan etika. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.